Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali bersama saya Muhammad Rahmatullah dalam mata kuliah sejarah seni rupa mancanegara. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Mesopotamia dan sejarah Mesir kuno, di mana sejarah di era Mesopotamia dan Mesir kuno merupakan sejarah yang bisa dibilang sebagai ancient atau sejarah kuno, di mana awal mula manusia mulai mengenal tulisan, awal-awal aksara baru. Kita akan membahas pada persoalan Mesopotamia, Assyria, Anatolia, Neobabilonia, Persia, dan daerah Mesir. Seperti yang kita tahu bahwa mata kuliah sejarah seni rupa mancanegara ini tidak hanya membahas tentang sejarah barat saja, namun juga membahas tentang sejarah Mesir. Yang kita tahu sebenarnya di era Mesir kuno, di era Mesopotamia kuno, karya-karya mereka masih sangat genuine dan masih sangat berbau mistis. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan simak bersama. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa saja yang terjadi ketika seni ada di era pra-modern. Maka karya seni di era itu seringkali dihadapkan dengan persoalan kebutuhan manusia akan teknologi tepat guna dan teknologi-teknologi yang bersifat masih sangat sederhana, sehingga kesenian di era itu dianggap sebagai sebuah hal yang istimewa, di mana manusia melakukan kesenian itu biasanya untuk mengisi waktu luang atau untuk berspiritual atau melakukan kegiatan keagamaan versi mereka sendiri. Pada rentetan prasejarah di era itu, manusia kemudian mengembangkan teknologi-teknologi sederhana yang mereka pahami, lalu kemudian mereka mengkombinasikan untuk kehidupan mereka sehari-hari, dan kesenian mereka seringkali dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan mereka sehari-hari di era pramodern seperti itu. Namun kemudian setelah era pramodern itu ada sebuah bangsa besar di Persia, di daerah Persia di tengah laut Tigris atau sungai Tigris dan sungai Euphrates, dan sungai daerah tersebut kemudian di bagian utaranya ada sungai Laut Hitam, di bagian kiri ada Laut Mediterania, di bagian selatan ada Laut Arab. Daerah itu memiliki kelembaban yang sangat minim karena sangat kering gitu. Namun daerah itu diapit dua sungai besar, sehingga peradaban mereka sangat bergantung dari dua sungai tersebut, yaitu sungai Tigris dan Euphrates. Maka kita mulai peradaban Mesopotamia yang kita mulai dari sebelum 8000 before Greece atau sekitar 7500 before Greece. Teman-teman, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah prasasti Hammurabi. Prasasti Hammurabi merupakan sebuah prasasti di mana prasasti itu menjelaskan 10 perintah Tuhan, dan waktu itu 10 perintah Tuhan itu maksudnya adalah perintah dewa-dewa dari era Hammurabi, dan kemudian di era itu mereka menggunakan yang namanya font paku atau skintoform, skinto atau skina, namanya skina form, dan di situ dibuat menggunakan tablet tanah liat, yang kemudian tanah liat itu dibakar sehingga bisa menjadi lebih keras. Kurang lebih mereka menggunakan formnya seperti ini. Dalam 10 naskah Tuhan itu tadi dinyatakan bahwa manusia tidak boleh melawan Tuhan, bahwa raja adalah keturunan Tuhan, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang melawan pola pikir itu dianggap orang yang menistakan Tuhan atau orang yang wajib dihancurkan. Nah, di sini
juga terlihat selain dari naskah paku tadi atau font paku tadi, orang-orang Mesopotamia kuno juga melakukan bentuk-bentuk perjanjian menggunakan relief atau patung. Jika kita lihat di sini, Mesopotamia kuno ada patung Stela Hammurabi. Di sini juga memperlihatkan Ten Commandment of God atau dewa-dewa yang kemudian menjadi sebuah aturan di Mesopotamia kuno. Kalau kita lihat di sini karya-karya dari era Mesopotamia adalah karya tersebut berupa relief dan mirip dengan gaya Mesir, yaitu mereka menggunakan relief menyamping. Ya, kemudian jika kita lihat di bagian karya-karya bodinya atau patungnya, patung-patung tersebut adalah patung yang digunakan untuk sesembahan. Ya, patung yang digunakan untuk sesembahan tadi bersifat dekoratif awalnya, lalu kemudian dengan banyaknya pengetahuan mereka tentang anatomi, kemudian anatomi mereka menjadi dilebih-lebihkan. Karya seni patung di era Mesopotamia, baik itu di Babilonia maupun di awal-awal sebelum Mesir, itu karya-karyanya sangat realis, bahkan cenderung proporsi tubuhnya itu dilebih-lebihkan. Kalau kita lihat ciri-ciri karya patungnya itu biasanya diawali dari sifat-sifat visual yang kaku. Jadi gambar-gambarnya itu tidak plastis gitu ya. Patung-patungnya itu sangat kaku, naif, tidak ekspresif gitu ya. Primitif. Lalu perkembangan selanjutnya menjadi lebih realis, proporsi tubuhnya yang awalnya kaku menjadi lebih plastis. Otot-otot tubuhnya itu kesannya lebih seperti dilebih-lebihkan, seperti bagian dagu ini ya, seharusnya dagunya itu rata, ini dibuat lebih naik, bibirnya dibuat lebih tebal, dan lain sebagainya. Itu pola dari era Mesopotamia. Kalau kita lihat di sini juga pelebihan atau melebih-lebihkan itu ada di pada jenggot ya. Kalau jenggot rambut itu digambarkan sangat tajam gitu. Ya seperti kulit salak. Ya. Oke, bahkan kepalanya digambarkan mendekati bulat saking inginnya dibuat mendekati dekorasi. Lalu di era Mesopotamia kuno juga digambarkan beberapa visual dari bentuk urn atau vas seperti di era Mesopotamia kuno itu menggunakan gambaran dekoratif. Jadi berbeda dengan karya-karya patung dan karya-karya reliefnya, karya di urn atau di jenggala atau di vas bunga atau di vas itu mereka menggunakan bentuk-bentuk yang bersifat kotak-kotak begitu ya, seperti bentuk-bentuk yang sifatnya itu sangat apa ini namanya, dekoratif gitu ya, bentuk-bentuknya sangat dekoratif, tapi mereka menggambarkan manusia laki-laki dengan perempuan dengan baik, kemudian mereka menggambarkan hewan-hewan buruan dengan baik gitu ya. Jadi mereka benar-benar memperlihatkan gambar-gambar itu secara dekoratif. Nah, ini ditemukan tahun 6000 sebelum Masehi di periode Neolitik Baghdad. Ya. Nah, kemudian di era Sumeria ada sebuah kultur bahasa yang terdiri dari beberapa bahasa rahasia dan ramalan. Itu di antara tahun 1850-an sebelum Masehi, dan itu merupakan bangsa Sumeria juga di tahun 4000 sebelum Masehi, dan itu juga dikenal sebagai tulisan baku. Nah, yang menarik selanjutnya adalah ini, yaitu Persepolis, yaitu batu pintu-pintu keluar yang dibuat oleh orang Mesopotamia kuno, yang di sini adalah sebuah kerajaan di mana di bagian atasnya ini sebenarnya adalah kayu besar yang kemudian menutupi dan menjadi sebuah bangunan yang besar. Persepolis ini konon dibangun dengan cara menggunakan pesawat sederhana, yaitu menggunakan hitungan teorema Pythagoras, sehingga
tonggaknya itu bisa naik ke atas karena itu ada hitungan matematika. Jadi bayangkan 1700 tahun sebelum Nabi Isa itu lahir, manusia sudah memahami apa itu yang namanya teorema Pythagoras. Artinya waktu itu manusia sudah mulai memahami apa itu matematika. Selanjutnya ada sebuah raja bernama Xerxes, dan raja ini dianggap sebagai raja yang sangat almighty, raja yang sangat hebat di era itu, dan dia sebagai penguasa Persia satu-satunya. Kalau teman-teman nonton film 300 itu mungkin teman-teman bisa ngeh bahwa ada raja bernama Xerxes, dan raja ini merupakan raja yang sangat dominan menguasai di era itu. Dan di sini digambarkan Raja Xerxes menguasai daerah Persia gitu ya, dan digambarkan di banyak platform-platform kerajaan di daerah Mesopotamia, Mesir, dan Babilonia. Kalau kita lihat di arsitektural Babilonia, orang-orang Babilonia sudah mengenal yang namanya teknologi pembuangan air atau pembagian air, sehingga orang Babilonia setiap kampungnya itu sudah memiliki pembagian air yang baik, dan mereka sudah memahami irigasi atau sistem irigasi yang baik. Kemudian di era peradaban Mesir kuno, dari era Babilonia tersebut kemudian bergeser ke ranah peradaban Mesir kuno, di mana orang-orang Mesir di waktu itu sangat tergantung dengan sebuah sungai yang bernama Sungai Nil atau Nile River. Nah, kebudayaan Mesir itu adalah kebudayaan yang ada di sekitaran sungai tersebut, baik itu piramida-piramidanya, mau piramida Giza, Heliopolis, Memphis, Hermopolis, Amarna, Abydos, dan lain sebagainya. Itu semua kebudayaan yang ada di Mesir itu awalnya itu berawal dari sekitaran sungai-sungai Nil itu. Ya, seperti piramida bertangga atau step piramid yang dibuat oleh Raja Zosep di Sarakah, Faraon Mesir dari tahun 2630 sampai 2611 sebelum Masehi, dan itu dikatakan sebagai piramida yang cukup tua di Mesir, dan itu juga dibangun di dekat Sungai Nil. Piramida Cheops juga seperti itu, dibangun di antara tahun 2000 sebelum Masehi. Piramida Bengkok yang awalnya dibangun dengan sudut 55 derajat, lalu kemudian karena sudutnya terlalu miring, lalu kemudian dibenarkan atau dibenahi menjadi 43 derajat. Yang menarik ya, jadi orang-orang Mesir waktu itu sangat memahami bagaimana cara menghitung. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur dari sebuah piramida, ada air shaft atau angin-angin, atau mungkin bisa disebut sebagai ventilasi udara. Kemudian ada King's Chamber, ada Grand Gallery, ada Queen's Chamber, ada entrances, ground level, dan lain sebagainya. Artinya di sini mereka sudah memahami bagaimana cara membuat konstruksi bangunan yang tinggi dan turun ke dalam tanah gitu ya. Artinya ini bangunan yang luar biasa, dan mereka menghitung dengan sangat cermat. Orang-orang Mesir adalah orang-orang penghitung yang sangat cermat. Seperti yang kita tahu di era Mesopotamia, era Mesir, dan Babilonia, orang-orang di era itu sangat mempercayai mitologi, sehingga mereka membuat patung-patung yang bersifat mistis dan mitologis, seperti Sphinx yang dibangun untuk menjaga piramida Giza, yaitu manusia berbadan singa dan berkepala manusia. Itu digunakan untuk menjaga piramida Giza. Gambarnya atau visualnya seringkali berhubungan dengan mitologi Mesir, ya, di mana manusia berkepala hewan atau hewan berkepala manusia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hieroglyphs atau font yang ada di Mesir, mereka sudah menggunakan font yang cukup objektif dengan pengulangan dan penggantian font. Lalu mereka juga menggunakan warna. Jangan lupa warna di era Mesir ini merupakan sebuah hal yang sangat penting juga, dan patut untuk kita tentukan, karena berbeda warna juga
berbeda juga. Oke, mereka sama menggunakan batu, lempengan tanah dan lain sebagainya. Lalu juga kita lihat karya-karya selanjutnya, karya-karya di era Mesir itu juga memperlihatkan karya yang bersifat ilustrasi. Biasanya ilustrasinya itu berupa ilustrasi yang bersifat keagamaan begitu, tutorial keagamaan. Jadi misalkan bagaimana raja-raja itu meninggal, bagaimana cara membalsem raja-raja yang sudah meninggal, kemudian bagaimana bentuk peti matinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka menggambarkan itu dan tidak lupa mereka juga selalu menggunakan simbol-simbol dari keagamaan mereka, seperti misalkan orang yang bertugas membalsem raja adalah Anubis gitu ya, orang yang memberikan makanan pada masyarakat adalah dewa Osiris dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Jika kita lihat lebih jauh, kita lihat di sini, ini adalah ranjang yang dibuat oleh kerajaan ya, kepalanya singa, kemudian di bagian bawahnya ini antelops, lalu di bagian belakangnya ada ekor, dan di bagian kanan kirinya ini ada semacam motif gitu ya. Dan jika kita lihat di sini berarti bisa dikatakan bahwa ada kemiripan dari ilustrasi dengan kejadian nyatanya. Oke. Selain itu, karya-karya Mesir juga memperlihatkan berupa relief tameng. Ada relief tameng di sini, dan kemudian relief tameng itu menggambarkan biasanya ilustrasi tertentu tentang kehebatan raja atau leluhur tertentu begitu. Lalu ada tembikar dan patung emas juga ada. Dan yang terakhir biasanya juga dibuat amulet atau jimat yang dibuat dari orang Mesir, yang kemudian mereka percayai dibuat dengan menggunakan lempengan tanah, lalu kemudian diglasir atau menggunakan batu-batu berharga seperti giok dan lain sebagainya. Nah, mereka mempercayai kalau batu jimat atau amulet ini merupakan batu yang bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik dan melindungi mereka dari niat-niat jahat. Dan yang terakhir, orang Mesir memahami yang namanya mumifikasi, artinya mereka sudah memahami tentang kedokteran tingkat tinggi, dan mereka juga memahami racun-racun, ilmu racun dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan pengawetan. Dan jangan lupa ketika mereka sudah bisa membuat peti mati dari emas semacam ini, akhirnya mereka sudah menemukan teknologi pembakaran dengan suhu lebih dari 700 derajat Celcius. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang Mesopotamia dan Mesir kuno pada pertemuan hari ini. Semoga teman-teman lancar puasanya dan semoga rekaman ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya tuh udah tanya di kampus